Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bangga sedikit lagi teman-teman, 50.000 subscriber kita akan bagi-bagi jersey supporter edition yang kayak di belakang ini. Kalau memang yang jersey away-nya ada, kita juga akan kasih gitu ya. Diajak temennya, saudaranya, mantannya, atau ya mungkin sahabat yang lainnya di-subscribe dulu. Kalau udah nyampe 50.000, kita coba bagi-bagi giveaway ke teman-teman Boboto semua gitu ya, sesuai ya permintaan Boboto kemarin yang memang minta katanya untuk dikasih giveaway. Kita patok saja 50.000 subscriber, kita coba bagi-bagi jersey supporter edition teman-teman. Bangga. Nah, ini juga sedang rame juga ya dari kemarin mengenai Sandi Ramdhani. Banyak yang memang apakah benar atau tidak, bukan ke Persib, ke Persija, ke Dewa dan lain sebagainya. Ya ini mah ditunggu saja teman-teman, karena manajemen Persib pun ya belum ada konfirmasi apapun, hanya beberapa kode-kode saja gitu ya. Dan ini pun teman-teman kalau mampir ke sini ditontonnya sampai akhir, tidak hanya membaca judul, tidak hanya melihat thumbnail atau melihat gambarnya saja, tapi ya coba dengarkan esensinya yang kita bahas gitu. Jadi kemarin memang kan banyak yang berpikiran, waduh beneran nih Sadil ke Persija, padahal kan itu harus setidaknya tuh ditonton dulu, jadi tahu cerita di balik itu, karena ya banyak yang salah paham lah gitu ya. Maka kita mah ditonton dari awal sampai akhir. Dan tema hari ini teman-teman, ini mengenai hasil evaluasi sementara dari Bojan Hodak yang mengatakan bahwa dia sedang memikirkan bagaimana ya kelanjutan para striker Persib Bandung, karena sampai dengan pekan ke-30 kemarin atau di musim ini, para striker Persib Bandung ini memang agak sedikit menurun kontribusinya dibanding musim lalu, kata Bojan Hodak gitu ya. Untuk musim lalu jumlah gol itu memang bergantung kepada striker, kepada DDS dan juga Ciro Alves gitu ya, yang mana nyumbang golnya sudah lebih dari 61% disumbangkan oleh striker. Tapi musim ini justru lebih dari 50% golnya bukan berasal dari striker katanya. Jadi 52 gol yang tercipta sampai dengan pekan ke-30 menghadapi Bali United kemarin ini agak sedikit pekan ke-29 maksudnya, itu memang agak sedikit jauh berbeda dengan musim sebelumnya, yang mana ya ada apa gitu ya dengan striker Persib Bandung ini. Ya kita tahu ada yang akumulasi kartu, ada yang cedera, ada yang suka sakit dan lain sebagainya. Nah ini memang Bojan Hodak sudah mengungkapkan bahwa ya akan setidaknya mengevaluasi beberapa hal di Persib Bandung gitu. Nah, hasil analisa dari tim redaksi bahwa Bojan Hodak mengatakan itu karena kita tahu sendiri teman-teman, dari hasil yang didapatkan Persib Bandung bukan melihat dari tabel klasmen ya. Kalau klasmen ya alhamdulillah Persib Bandung masih bercokol di posisi 1 sementara Liga 1 ini. Namun kalau untuk segi dari kualitas permainan dan juga dari kekompakan, nah ini mungkin agak sedikit dievaluasinya di bidang itu atau di posisi itulah. Beberapa posisi memang sangat dikecualikan, makanya merekrut Zulkifli walaupun yang dari akademi dinaikkan ke Persib senior karena untuk mengisi kekosongan di antara celah striker itu teman-teman. Karena kan mau tidak mau Bojan juga daripada ngambil yang lain ya, dananya terbatas, ya sudah diambil dari Persib junior atau ya dari akademinya gitu ya. Nah ini memang beberapa hal yang menjadi tanda tanya, apakah para striker Persib ini khususnya pemain asing belum diperpanjang kontraknya. Ada dua hal, apakah memang hasil evaluasi Bojan atau ya
memang sedang ditangguhkan karena kita sedang fokus back to back juara dulu, baru duduk bersama dan membicarakan masalah kontrak gitu ya. Jadi kita tunggu saja, ini sedang rame-ramenya teman-teman. Bahkan ya Bojan Hodak sendiri ya ini sudah mengatakan bahwa beberapa kode itu ya sudah keluar gitu ke publik, bahwa ya kita sedang evaluasi ini, evaluasi itu, salah satunya mengenai produktivitas striker di Persib Bandung ya. Ini banyak berbagai macam tafsiran gitu mengenai striker ini, apakah yang memang ada sesuatu di situ atau tidak, seperti yang kita tadi jelaskan gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin ada dua kemungkinan, belum diperpanjang atau memang sedang dievaluasi mengenai kinerjanya gitu, makanya ditunggu dulu saja. Nah, kita mulai bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto lagi, biar sekarang mah katanya banyak yang requestnya kan setiap hari harus dibacain pertanyaan atau salam-salam. Mangga, makanya ya tulis aja di kolom komentar yang bisa kita jawab, yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan gitu ya. Baik, ditampilkan yang pertanyaan pertama. Kalau nih naon maksudna remontada teh? Oh, remontada teh apa ya, bangkit usai tertinggal gitu ya. Jadi ini dari bahasa Spanyol teman-teman, sekarang mungkin lagi viral gitu ya. Remontada itu ya istilah kerennya mah comeback lah, katakanlah Persib tertinggal 0-1 atau ya 1-0 gitu ya. Nah, kembali membikin gol dan kembali membalikan keadaan. Nah, itu istilahnya remontada atau membalikan keadaan usai tertinggal lah gitu ya. Itu artinya remontada. Makanya kadang istilah baru-baru ini ada yang pusing juga memang teman-teman, tapi ya remontada itu bangkit usai tertinggal gitu sederhananya ya. Lalu yang kedua, Kang update Mas Rian, Rian saha ya, Rian Kurnia atau Rahmat Irianto? Kalau Rian Kurnia mah nggak ada masalah, kalau Rahmat Irianto ya ini masih berkutat dengan cederanya, dan sepertinya ya memang sesuai prediksi dari awal tim dokter, fisioterapis, dan juga dari Bojan Hodak juga sudah mengatakan sepertinya baru musim depan akan bermain kembali kalau untuk Rahmat Irianto. Namun masalahnya ya di sini apakah masih di Persib atau tidak gitu ya, karena Rahmat Irianto memang sudah habis kontraknya di Persib, atau ya musim ini sedang ada pembicaraan lebih lanjut. Seharusnya sih sudah, kata Bojan Hodak, harusnya ada kontrak khusus untuk Rahmat Irianto. Namun karena ini semuanya sedang ditangguhkan dulu, fokus Persib back to back juara, sehingga ya mungkin belum ada pembicaraan itu ya dari manajemen ke Rahmat Irianto. Tapi ya kalau Bojan Hodak sendiri menginginkan Rahmat Irianto masih tetap menjadi bagian Persib Bandung di musim depan, ya sepertinya memang ya harus cepat-cepat fokus pulih gitu ya untuk Mas Rian. Jadi ya musim depan baru bisa bergabung lagi dengan Persib Bandung gitu teman-teman kondisinya. Jadi kalau sekarang masih progres pemulihan dan penyembuhan gitu ya. Lalu yang ketiga, Kang, kumaha kabar Ciro anu kontraknya habis bulan April iya? Kalau Ciro Alves bulan April ya intinya mungkin gini ya, kalau kontrak, kalau yang habis itu kan biasanya gini, kontrak per musim ke musim dihitungnya satu musim lah gitu. Nah, bisa kadang PT LIB ini kan kontraknya bisa agak sedikit mundur, bisa sedikit maju untuk kompetisinya selesainya gitu. Maksudnya selesai kompetisi ini memang mempengaruhi kontrak pemain. Waktu di kontrak kemungkinan manajemen Persib menghitungnya biasanya habis bulan April, biasanya habis bulan Mei atau apa gitu ya. Nah, ini ya kalau Ciro Alves khususnya memang habis di musim inilah, kita katakannya, nggak tahu tepatnya bulan apa, tapi ya musim ini memang habis. Ini juga memang masih ditangguhkan teman-teman, belum tahu untuk kondisi kontraknya bagaimana. Ya kita tunggu kabar selanjutnya saja, nantilah kita coba kelek-ketek Bojan Hodak gitu ya, bagaimana untuk masalah kontrak pemain asing. Tapi kalau dari bos Persib, dari Mas Adit atau dari Kang Adit udah bilang semuanya kita nunggu kunci juara dulu, baru
ngobrolin masalah kontrak. Jadi ya kita tunggu 3 pertandingan lagi. Kalau Persib udah ngunci gelar juara, baru mungkin banyak ya informasi mengenai kontrak pemain teman-teman. Lalu yang keempat, kan gimana kelanjutan Fresh Butuan? Ada komen kalau itu Fresh Butuan, ya belum tahu lah saya juga itu. Kita lewat dulu saja karena belum ada jawabannya. Lalu yang selanjutnya, kenapa bidikan Persib usianya rata-rata 30 tahun ke atas? Katanya mau peremajaan. Oh, ya ini bidikan yang mana juga gitu ya, kalau bidikan yang dirumorkan atau yang memang bidikan dari akun-akun medsos ya mungkin tua-tua gitu ya, atau senior-senior. Nah ini nggak tahu benar atau enggaknya gitu, karena yang sesuai dengan manajemen mau kan peremajaan itu dimulai dari yang ada di Persib dulu gitu. Kalau memang di Persibnya sudah dikurangi gitu ya untuk peremajaan ini, ya baru ngambil yang dari luar, juga kemungkinan kecil yang masih muda gitu, nggak mungkin yang sama. Ya buat apa peremajaan, kecuali mungkin Bojan Hodak punya pertimbangan lain kayak misalkan pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau pengalaman ya lebih baik mempertahankan pemain Persib yang ada sekarang, walaupun ada yang sudah tidak muda lagi gitu ya usianya. Tapi ya ini nggak tahu juga lah kalau memang 30 tahun ini bidikannya kan ini dari media sosial bukan dari manajemen Persib gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita tunggu saja nanti teman-teman. Kalau memang ya kemarin ada yang dari mana tuh, dari yang katanya pengganti DDS dan lain sebagainya, ini kan belum ada gitu. Makanya ya sudahlah, ditunggu saja. Tidak salah memang rumors, tapi ya tidak benar juga gitu ya. Ya kita tunggulah nanti teman-teman untuk masalah perumorsan gitu ya. Kalau memang yang sedang mencuat karena Sade Ramdhani, ya itu cuma ada beberapa kode-kode saja, tapi belum bisa dipastikan gitu ya teman-teman. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Jangan lupa untuk yang ingin memiliki merchandise official Persib Bandung, bisa langsung diklik di layar sebelah kiri teman-teman bobotoh semua. Diklik saja layarnya, nanti keluar produknya. Nah di situ bisa dicek untuk deskripsinya, fotonya, harganya juga disesuaikan dengan budget yang teman-teman bobotoh miliki gitu ya. Jadi banyak pilihannya, baik dari official Persib Bandung maupun dari beberapa teman-teman bobotoh yang membuka UMKM gitu ya. Banyak kok produknya bagus-bagus, yang kita tampilin juga sudah plus diskonnya, karena yang mau kita tampilin harus ada diskon khusus untuk teman-teman bobotoh gitu. Dan selanjutnya sampai ketemu lagi di informasi berikutnya teman-teman. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.